Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Agustianto, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 73 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan demonstrasi kontekstual pada penerapan segitiga restitusi di modul 1.4, yaitu budaya positif. Apakah yang dimaksud dengan segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dapat dilakukan dengan cara mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian, membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Di tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana dapat dilakukan ketika setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana dapat dilakukan ketika murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Pagi ini sedang berlangsung ulangan pelajaran geografi di kelas 11F. Terlihat ada satu siswa yang bernama Inayah menundukkan kepala saat mengerjakan soal ulangan geografi. Setelah didekati, ternyata Inayah kedapatan sedang menyontek melalui HP yang berisi catatan. Seketika, saya menyudahi ulangan geografi dan meminta dia untuk bertemu dengan saya setelah ulangan selesai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Assalamualaikum, selamat pagi Inayah. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak. Inayah, Ya Pak. apa yang kamu lakukan tadi pada saat ulangan dengan saya? Sebetulnya pada saat ulangan tadi saya menyontek Pak. Menurut kamu, tindakan yang kamu lakukan itu salah atau belum? Menurut saya sih, saya sadar itu salah. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Bapak pun sering melakukan atau pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Kita akan menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak akan memperkeruh permasalahan ini. Tetapi Bapak akan mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi ini. Baik Pak. Padahal kamu bisa melakukan kesalahan yang lebih besar lagi dari apa yang kamu lakukan saat ini kan? Betul sih Pak, memungkinkan kalau bisa saja saya melakukan yang lebih salah dari ini. Kamu pasti punya alasannya kenapa kamu melakukan itu. Betul sih Pak, saya punya alasannya. Coba ceritakan dengan Bapak. Sejujurnya sih kemarin itu saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain Pak. Jadi saya kurang bisa mengatur waktu, sehingga pada saat ulangan saya kurang maksimal dan akhirnya saya menyontek. Apakah kita memiliki kesepakatan kelas sebelum kasus seperti ini kamu lakukan? Sebelumnya sih sudah ada ya Pak kesepakatan kelas. Lalu nilai-nilai keyakinan dari kesepakatan kelas apa yang kamu yakini? Ada disiplin, tanggung jawab, dan juga berperilaku jujur Pak yang saya yakini. Apakah kamu meyakininya? Tentu saja Pak, saya meyakininya. Baik, kalau kamu meyakininya, apakah kamu siap memperbaikinya? Siap Pak, saya tentu memiliki tekad untuk memperbaikinya. Baik, kalau seperti itu, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Yang pasti sih, saya akan mengatur waktu untuk mengurangi bermain dan lebih memfokuskan ambisi saya untuk belajar. Baik, Bapak akan menunggu dan selalu mengawasi setiap perubahan yang akan kamu lakukan nanti, agar kesalahan ini tidak terulang lagi di kemudian hari.
Baik Pak, tunggu perkembangan saya nanti ya Pak. Baik, kalau seperti itu, silahkan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Aisyah dari kelas 11F. Di sini saya akan menceritakan pandangan saya terhadap penanganan Pak Rino terkait dengan kasus pada permasalahan diri saya. Jadi pada kasus tersebut, perlakuan beliau sangat membina saya menjadi perilaku yang lebih baik. Terutama ketika beliau tahu saya melakukan kesalahan, saya tidak dihakimi dan tidak dijudge. Namun saya justru dibina dan juga dibimbing hingga perlahan-lahan beliau melihat perkembangan yang ada pada diri saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Pagi ini sedang berlangsung pelajaran geografi di kelas 11F. Terlihat ada satu siswa yang bernama Ilham meminta izin ke toilet pada saat pelajaran sedang berlangsung. Setelah pembelajaran selesai, saya mendapatkan laporan dari guru piket bahwa terdapat siswa yang bernama Ilham pergi ke kantin saat pelajaran geografi sedang berlangsung. Setelah laporan itu saya terima, maka saya memanggil Ilham untuk menyelesaikan permasalahan ini. Selamat pagi Ilham. Selamat pagi Bapak. Ilham, apa yang kamu lakukan pada saat izin ke toilet pada saat pelajaran saya? Saya izin ke toilet, tetapi kenyataannya saya malah ke kantin, Pak. Menurut Ilham, perbuatan yang Ilham lakukan sudah baik atau belum? Maaf Pak, menurut saya perbuatan saya salah dan tidak pantas untuk dilakukan kembali. Baik, berbuat salah itu tidak apa-apa. Manusia tidak ada yang sempurna Ilham. Ya, Saya Pak. pun pernah melakukan kesalahan seperti apa yang kamu lakukan. Tapi kita akan memperbaiki semua itu. Saya tidak akan memperkeruh permasalahan ini. Tetapi saya akan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik Pak. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari apa yang kamu lakukan sekarang kan? Iya sih Pak, bener banget. Padahal saya bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Iya Pak, saya punya sebuah alasan. Coba ceritakan dengan Bapak. Saya pergi ke kantin itu karena saya lapar Pak, dan kebetulan saya ingin jajan juga. Apakah kita sudah memiliki kesepakatan kelas sebelumnya? Sudah Pak, saat Bapak awal masuk kelas kita sudah membuat kesepakatan kelas bersama. Kemudian nilai-nilai keyakinan dari kesepakatan kelas apa yang kamu pahami itu? Seingat saya, hal-hal yang saya ingat adalah pertama disiplin, tanggung jawab, serta berperilaku jujur. Apakah kamu meyakini kesepakatan kelas itu? Sangat yakin Pak. Kalau kamu meyakini, apakah kamu mau memperbaikinya? Bersedia memperbaiki Pak, saya selalu siap untuk memperbaikinya. Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan itu? Rencana kedepannya yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan sarapan terlebih dahulu di rumah supaya saat kegiatan belajar mengajar nanti saya tidak terganggu dan lebih fokus lagi, serta yang paling penting saya tidak lapar lagi dalam pembelajaran nanti. Baik, Bapak akan menunggu dan mengawasi setiap perubahan yang terjadi dalam dirimu. Baik Pak. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi di kemudian hari ya. Baik Pak, terima kasih atas bimbingannya dan tunggu perubahan dari saya Pak. Baik, setelah ini kamu boleh kembali ke kelas ya. Siap, perkenalkan nama saya Ilham Muhammad, saya berasal dari kelas 11F. Jadi, pandangan saya tentang kasus yang dialami oleh diri saya dan penanganannya yang dilakukan oleh Pak Rino, menurut saya hal yang dilakukan oleh Pak Rino ini, penanganan kasusnya ini sangat baik banget, sangat baik sekali, sangat bagus sekali, karena menurut saya hal yang dilakukan oleh Pak Rino ini sangat bagus karena tidak langsung menghakimi atau menjudge saya sebagai seseorang yang sedang dihukum, tetapi perlahan-lahan saya dibina dan diajari bagaimana menjadi pribadi yang lebih teladan dan lebih baik lagi ke depannya. Jadi menurut saya, kesimpulan yang saya dapatkan adalah hal yang dilakukan oleh Pak Rino ini sangat bagus dan sangat baik sekali dan dapat dilakukan oleh guru-guru lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.